sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka pun segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih, dari bacaan-bacaan yang banyak tadi kiranya membantu kita sekalian untuk menyadari dan mengalami cinta Tuhan. Di dalam bacaan yang pertama tadi kita bersama mendengarkan dari kitab Kejadian bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu baik adanya, termasuk manusia. Baik adanya. Jadi semua yang diciptakan oleh Tuhan itu keadaannya adalah baik. Maka yang serba baik itu berubah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kita bersama juga dalam perjalanan kehidupan kita mulai menyadari juga bagaimana terjadinya dosa itu, yang antara lain yang muncul dari keinginan. Dan keinginan itu merupakan suatu kecenderungan yang egoistis, kecenderungan yang mau untuk memenuhi diri kita sendiri, sehingga kadang-kala kemudian melahirkan yang lain-lain. Dan karena itu kemudian orang mudah jatuh ke dalam dosa. Dan sejak dosa pertama, maka dalam perjalanan manusia tidak mudah lagi. Manusia harus berjuang keras dan bekerja keras untuk mempertahankan hidupnya. Tetapi karena hakikat Tuhan adalah cinta kasih, maka Tuhan juga tidak mau membiarkan umat manusia ini hidup di dalam penderitaannya. Tuhan mau menyelamatkannya. Maka tadi kita mendengarkan di dalam bacaan yang kedua, bagaimana bangsa Israel dituntun, dibimbing oleh Tuhan menuju tanah terjanji. Dan di dalam perjalanannya itu juga tidak mudah. Ada banyak tantangan-tantangan, ada banyak godaan-godaan. Dan di antara mereka ada yang setia, walaupun itu harus berat, harus berjuang, tetapi mereka setia. Tetapi ada juga yang mencari jalan sendiri. Dan mereka yang mencari jalan sendiri berakhir dengan kebinasaan. Kasih Tuhan sifatnya tetap, tidak akan pernah berubah. Maka yang mau datang kepadanya akan tetap hidup. Maka perlu bahwa setiap orang memperbaharui komitmennya sehingga senantiasa mempunyai hati yang baru. Sementara dalam bacaan epistola dan juga bacaan Injil, kita bersama-sama mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus menjadi model kehidupan
yang diberdayakan oleh cinta. Tentu pertama-tama bagaimana Tuhan Yesus diberdayakan oleh kasih Allah Bapa. Dan karena cintanya, maka yang dia mau jalankan hanya kehendak Allah Bapa. Dan dia setia terhadap segala tugas perutusan yang diamanatkan kepadanya, yaitu datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan manusia, untuk membangun kerajaan Allah. Dan di dalam tugas perutusannya, kita bersama juga mengerti bahwa ada banyak godaan-godaan, ada banyak penolakan-penolakan, bahkan penghinaan dan juga penyiksaan, sampai kemudian dia didera dan akhirnya wafat di kayu salib. Tuhan Yesus setia, walaupun harus nyawanya sendiri sebagai taruhannya demi cintanya kepada Allah Bapa, tapi juga cintanya kepada bangsa manusia. Maka yang dia jalankan bukan kehendaknya sendiri. Maka kalau kita mengikuti kisah sengsara, entah yang dibacakan pada hari Minggu Palma maupun Jumat Agung, bagaimana di Taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa, maunya supaya hal ini berlalu, piala ini berlalu. Tapi akhirnya sadar, itulah kecenderungan manusiawinya, mau menghindar dari kesulitan. Tetapi yang kemudian terjadi adalah yang kehendakmu lah yang terjadi, kehendak Allah Bapa lah yang terjadi. Maka dia menerima risiko kelemahan fundamental manusia, yaitu dengan wafat di salib. Maka Yesus menjadi Adam baru dan menjadi harapan baru untuk segala bangsa manusia, bahwa segala sesuatu itu adalah baik adanya. Dan karena itu ketabahan dan kesetiaan untuk menghadapi semuanya, walaupun sangat berat, dan seperti yang Tuhan Yesus dirasakan, sangat berat. Kalau bisa biarlah ini berlalu, tapi dia setia sampai paripurna. Dan kemudian atas kesetiaannya itu dia dibangkitkan, dia dimuliakan dari kematian, dan tandanya adalah kubur yang kosong, di mana Maria Magdalena dan Maria yang lain sebagai ungkapan cinta dia mau datang ke kubur untuk tabur bunga, untuk berdoa dan lain sebagainya. Tetapi betapa terkejutnya bahwa ternyata kubur telah kosong. Dan di situ malaikat menyampaikan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, dia tidak ada di sini. Dan karena itu pergilah dan beritahukanlah kepada saudara-saudaramu, kepada murid-murid yang lain. Dan tadi kita bersama mendengarkan di dalam perjalanan bagaimana mereka mendapat penampakan Tuhan Yesus yang telah dibangkitkan. Dan pertama-tama yang disampaikan adalah damai sejahtera bagi kami. Tentu mereka begitu bersukacita, bergembira, karena Tuhannya kini berada bersama-sama dengan mereka kembali. Tetapi mereka tidak dibiarkan untuk excited bersama dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit ini, tetapi kemudian diutus, pergilah kepada murid-murid yang lain dan katakanlah bahwa aku telah bangkit. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sekalian yang terkasih, kiranya pada perayaan Paskah ini sungguh-sungguh menjadi perayaan kemenangan. Bukan hanya kemenangan Kristus atas maut, tetapi juga kemenangan atas kita sekalian. Bahwa kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang-orang Katolik, di dalam perjalanan kehidupan kita, yang kita juga sadari mempunyai tantangannya masing-masing, mempunyai godaannya masing-masing. Namun kita tetap bertahan bahwa kita adalah orang yang bertuhan.
kita mau tetap setia kepada Tuhan Yesus. Dan sampai dengan malam hari ini, maka kita juga mau merayakan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan kiranya perayaan ini juga sungguh-sungguh menjadi perayaan kebangkitan kita sekalian. Sehingga lewat kebangkitannya, kita bersama-sama mempunyai semangat baru, mempunyai hidup yang baru. Karena kita selalu percaya bahwa Tuhan tetap mencintai kita, membimbing kita untuk tetap setia pada sampai akhirnya. Sehingga akhirnya nanti kita juga bersama-sama dimuliakan bersama Dia yang telah bangkit itu. Tuhan memberkati kita sekalian. Magdalena,